Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Aprilia Darwis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul menganalisis strategi pengajaran inovatif dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Dr. Suwito SEMSI AK CSRS CSRA. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang. Dari proposal saya, pendidikan di zaman modern saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh individu, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kurnia et al. 2019. Dalam semua aspek kehidupan, adanya perubahan yang cepat mendorong kebutuhan akan tenaga kerja berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan bersaing dan mampu beradaptasi dalam berbagai transisi yang terjadi. Motivasi penelitian. Selain memberikan manfaat praktis bagi dosen dan mahasiswa di bidang akuntansi, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur, pendidikan, dan pengajaran. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan akuntansi yang lebih maju dan inovatif. Fokus penelitian. Nah, fokus penelitian di sini yang pertama, adaptasi strategi pengajaran terhadap karakteristik belajar mahasiswa. Yang kedua, evaluasi dampak strategi pengajaran inovatif. Yang ketiga, peran dosen dalam mengimplementasikan strategi pengajaran inovatif. Tujuan penelitian. Yang pertama, memahami dampak strategi pengajaran inovatif terhadap keterlibatan dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Yang kedua, meneliti adaptasi strategi pengajaran terhadap karakteristik belajar mahasiswa seperti gaya belajar, preferensi belajar, dan tingkat motivasi. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dosen dalam mengimplementasikan strategi pengajaran inovatif dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Kontribusi, yaitu yang pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan membuka wawasan baru tentang pemahaman akuntansi kepada mahasiswa yang ingin mengambil jurusan akuntansi. Yang kedua, kontribusi praktis. Harapannya penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam dunia akademis sehingga bisa memudahkan mahasiswa untuk lebih mudah memahami siklus akuntansi. Kajian pustaka. Pendidikan tinggi memiliki tujuan mulia, yaitu mempersiapkan individu menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kecakapan akademik dan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya pengetahuan. Pemahaman seorang mahasiswa terhadap isi pelajaran yang telah mereka pelajari dalam mata kuliah akuntansi masih menjadi sebuah misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Arvin 2011-26 menyatakan hasil pembelajaran menunjukkan kemahiran seorang mahasiswa dalam memahami, merasakan, dan melaksanakan kompetensi baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Tinjauan pustaka. Pembelajaran kolaboratif berbasis masalah dalam menjaga hak-hak setiap siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran yang berarti. Tugas guru atau dosen adalah menciptakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang mampu mengatasi tantangan yang timbul akibat karangan siswa atau mahasiswa. Seto 2007 menawarkan suatu model pembelajaran sebagai solusi yang ia sebut dengan pembelajaran kolaboratif. Menurutnya, pembelajaran haruslah melampaui batas dan melompat melalui kolaborasi. 2. Consulting and learning dalam dunia pembelajaran sebagai solusi yang ia sebut dengan pembelajaran kolaboratif. Menurutnya, pembelajaran haruslah melampaui batas dan melompat melalui kolaborasi. 2. Consulting
and learning. Dalam dunia pembelajaran, terdapat sebuah sistem yang dikenal sebagai consensual learning yang didasarkan pada prinsip bahwa peserta didik memiliki kemampuan untuk mengasimilasi pelajaran dengan baik jika mereka mampu memahami makna dari pengetahuan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari informasi atau memperoleh pemahaman tentang sesuatu dengan menerapkan logika berpikir dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan penelitian. Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretatif. Menurut Kamayanti 2016, paradigma adalah perspektif yang membentuk cara kita melihat dunia, realitas, atau ilmu pengetahuan dengan mengikuti prinsip-prinsip mendasar yang diberikan oleh Tuhan, manusia, alam realitas, serta seluruh keberadaan alam semesta. Waktu. Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu yang dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2024. Situs informasi dan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan Universitas Hairun Ternate sebagai situs utama untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Universitas Hairun Ternate dipilih karena memiliki program studi akuntansi yang terkait era dengan topik penelitian ini. Penelitian akan berfokus pada sekelompok mahasiswa dari program studi tersebut yang sedang mengambil mata kuliah pengantar akuntansi. Selain itu, beberapa dosen yang mengajar mata kuliah tersebut juga akan menjadi informan penting dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengujian kredibilitas data, itu yang pertama, perpanjang pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, dan yang ketiga menggunakan bahan referensi. Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data berlangsung secara simultan dengan proses pengumpulan data dimulai dengan memilah dan mengidentifikasi data yang relevan dan penting. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan guna menjawab fokus penelitian. Peneliti melakukannya dengan membaca secara seluruh naskah data untuk mengidentifikasi dan memahami ranah atau domain apa saja yang terkandung dalam data tersebut. Taksonomi adalah kumpulan kategori-kategori yang diorganisasi berdasarkan hubungan semantik tertentu. Pada tahap analisis ini, peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap domain dan subdomain yang penting melalui konsultasi dengan sumber pustaka yang relevan. Mungkin itu saja materi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.